saya di Desa Kiab Jaya, Kecamatan Balas Kijang, Kabupaten Pelabuhan Provinsi Indonesia bersama Bapak Sekdes Ya, dan juga Sekretaris Koperasi Merah Putih ya, yang digagas Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, terutama desa-desa. Upaya Bapak Presiden ini sangat baik. Tinggal gimana desa sendiri bisa memajukan Koperasi Merah Putih ini sehingga berdampak bagi kemajuan ekonomi di desa tersebut. Untuk Desa Kiab Jaya Pak Sedes, kira-kira pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih gimana? ya. Kalau untuk pembentukan saat ini sudah terbentuk dan SK-nya pun sudah diterbitkan dan izinnya pun sudah izin pendirian sudah ada. Cuman sampai di situ baru selanjutnya kita tinggal menunggu instruksi kan apa yang harus kita laksanakan nanti ke depannya. Waktu pemilihan pengurus Koperasi Merah Putih Pak Sedes, ini kan pengurus ini kan harus orang yang mampu, yang cakap, yang pengalaman, karena anggaran Koperasi Merah Putih kan 3 sampai 5 M Ya. berbentuk pinjaman. Kira-kira untuk Desa Kiab Jaya, pengurusan kita gimana? Jadi kalau dalam pembentukan pengurusnya kita sudah lakukan musyawarah desa, pembentukan pengurus orasi, dan kita sudah terpilih pengurusnya. Menurut kami pengurus yang kami bentuk itu sudah cukup mapan, cukup mampu untuk menjalankan Koperasi Merah Putih. Tinggal lagi bagaimana kedepannya untuk menjalankan Merah Putih tergantung instruksi dari atasan kami. Terus ini Koperasi Merah Putih ini kan didirikan dari anggota untuk anggota, bayar iuran pokok, iuran wajib tiap bulan. Ya. Anggotanya pamannya salah seorang di awal. Ya. Masyarakat belum mau masuk karena dia wait and see, dia lihat dulu untung nggak. Ya. Setelah setahun jalan, 2 tahun, Koperasi Merah Putih untung miliaran, semua masyarakat masuk. Ya. Sementara yang salah seorang anggota pertama kan pemburu nih, enak kali lah orang tuh udah untung, siapa sih nggak mau di? Ya. Udah tahu untung orang pasti masuk rame-rame gitu. Itu gimana untuk Desa Kiab Jaya ke depan tuh? Untuk Desa Kiab Jaya ya yang 100 itu sudah kita siapkan pengurusnya. Masalah yang lain nanti tergantung sosialisasinya, dan kita pun belum bisa bergerak pengurus ini karena ya mau bergerak seperti apa, anggarannya pun belum pasti gitu kan, belum juga lagi regulasinya nanti seperti apa gitu kan. Ya ini kan kalau presiden yang punya program semua pasti. Ya. Kan adanya pasti kalau Ya. presiden. Ini kan programnya presiden. Betul. Jadi dana negara 3 sampai 5 M. Itu dianggarkan di Bank Himbara, Bank Negara kan itu. Jadi Koperasi Merah Putih ini yang akan membentuk proposal. Ya. Kenapa gitu. Ya. Jadi kan ini yang saya bilang tadi. Gimana caranya istilahnya awalnya masyarakat 100 tapi masyarakat belum mau masuk, takut rugi gitu. Ya. Lalu udah untung masuk. Yang pertama ini nggak apa-apa. Iya, kita kan sekarang ini masih dalam tahap apa? Tahap persiapan. Dan juga kita belum ada juga instruksi seperti apa yang kita lakukan. Palingnya kita instruksi cuman simpanan wajib 50 itu yang harus dikelola, itu saja. Sementara yang lainnya badan usaha lain kan belum, karena kita belum ada anggaran gitu. Ya ini kan 7 juga yang diapakan pemerintah sama 1 dari desa, ada 8. Hal kesehatan, gudang, hal pertanian dan lain-lain kan itu kan. Ini kan yang akan jadi usaha pemerintah Koperasi Merah Putih nantinya. Kira-kira untuk Desa Kiab gimana? Untuk usaha apa yang kita buka nanti? Belum ada lagi apa masalah jenis usahanya nanti belum kita lakukan. Karena ya, semua itu kan tergantung dengan anggaran. Kalau sudah anggaran nanti ya baru kita jalankan gitu. Ya soalnya desa-desa lain di Riau ini udah untuk kelompok tani itu ini mau dibentuk usaha ini udah siap gitu. Ini 12 Juli Hari Koperasi Nasional, launching Koperasi Merah Putih Indonesia. Ya. Setelah launching resmi, besoknya dana udah bisa cair. Ya. Desa Kiab Jaya gimana? Ya kita cuman persiapkan sekedar ya semuanya udah kita persiapkan.
Ya, tapi tadi Bapak bilang Ah. kita nunggu ini berarti belum ada persiapan gitu. Ya, kalau untuk administrasinya semua kita udah siapkan. Ya maksudnya Dan kita kan kalau desa lain kan udah ada kelompok taninya, ada mau usaha sapi, ada Ya. yang mau usaha ini, itu ini. Kita hmm, belum ada apa-apa gitu. kalau apa belum ya. Kalau untuk Puncak kan gini Pak, kami ini mungkin orang itu udah melanjutkan koperasi yang lama. Kalau Ah. kami kan pendirian yang Baru. baru, jadi menunggu ini dulu. Tahap berikutnya itu apa yang kami lakukan? Ya rata-rata yang saya wawancarai kan koperasi merah putih semua kan. Iya, dia ada nah waktu kami kemarin musyawarah kan datang orang koperasi juga. Mereka kan bertanya, ini mau melanjutkan koperasi yang sebelumnya atau buat koperasi yang baru? Kami kan memilihnya koperasi yang baru. Kalau kami menunggu koperasi yang baru, otomatis kami kan nunggu dulu apa yang akan dibuat. Ya. Kita Sementara koperasi yang lama di sini ada. Ada tapi nggak jalan. jadi kami membuka pendirian yang baru. Gitu. Kalau dalam aturan kan bisa meneruskan koperasi yang ada atau buat yang baru. Kita ini buat yang baru. Kalau meneruskan koperasi yang ada, tentu senang kalau berjalan gitu kan. Kan dia udah ada program-program dia sebelumnya. Sekarang kami pembuatannya yang baru. Beda dengan kita gitu. Ya, tapi kan kita kalau yang kita tanya lain koperasi merah putih berarti yang baru kan. Ya, kita bentuk Iya. baru. Udah punya ancang-ancang Ya, gitu. makanya saya bilang tadi kalau koperasi ini kan ada pilihan. Meneruskan koperasi yang ada di desa atau berbentuk baru. Sementara kita ini bentuk baru. Kalau bentuk baru nih apa yang harus kita kerjakan? Kalau yang lama ini tentu dia berjalan karena koperasinya sudah jalan. Tinggal meneruskan aja ya. Iya, kalau kita nih mau usaha apa yang kita buat? Tinggal menambah program gitu. aja orang itu. Ya. Nah, ini tentu ya kita nanti kan setelah ada juknisnya tentu kita buat nanti usaha apa yang dibuat koperasi, bisa ada peternakan segala macam sudah kita rancang juga, tapi kan belum bisa kita jalankan. Iya, ini kan kalau desa ya itu ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, ya kan? Ada koperasi merah putih. Ya, Ini berjalan nanti berdampingan dua mata pisau gitu. Mata pisau ketiga usaha masyarakat. UKM. Masyarakat semua ada usaha, ada apotek, Ya. ada grosir. Dengan anggaran 3 miliar, kalau koperasi merah putih buka grosir, semua UKM ditutup. nah, Kenapa? Koperasi merah putih pasti murah harganya. enggak. Itu gimana? Kalau koperasi merah putih tidak mungkin mematikan usaha masyarakat, ya kan? Kenapa? Bahkan koperasi ini ya yang membantu nanti usaha-usaha masyarakat itu untuk ajak kerjasama dengan koperasi merah putih gitu. Berarti kita bina masyarakat. Nah, ya ajak kerjasama, ya, sama-sama dapat keuntungan. Usaha masyarakat terbantu, ya koperasi dapat jalan, ada keuntungan di situ itu. Nah ini kan saya beberapa kali saya tanyakan, kan banyak juga yang bingung. Kita membantu UKM, Ya, sementara koperasi merah putih ini pinjamannya ke bank, ya. tiap bulan wajib dibayar. Hitung-hitung kali 1 miliar aja minjam, 40 juta sebulan. Untung atau rugi harus dibayar 40 juta. Ya, betul. Kalau nggak dibayar, itu jaminannya dana desa. Aset, ya, aset kita. Jadi itu gimana? Jadi kalau untuk itu tuh belum ada kita masalah bahas masalah keuntungan segala macam. Tentu usaha yang kita buat nanti ya sesuai lah dengan kapasitas kita, ya kan? Apa yang kita buat itu, tak mungkin kita asal-asalnya kan buat usaha nanti di koperasi Ini yang pinjaman kan itu. ya. Apalagi nanti kan dana ini kan ya kita simpan pinjam juga dengan masyarakat gitu kan. Nah, kalau simpan pinjam kan banyak desa takut tak terbayar masyarakat. Untuk siapa gimana? Ya kalau masalah itu kan resiko. Sedangkan bank aja bisa jalan kan, kenapa koperasi nggak bisa jalan gitu. Tentu sistem yang harus kita Benar. perbaiki gitu. Itu dia. Kalau ada rencana menaik untuk itulah ya. Ya sistem. Sistemnya ya. Ya. Terus harapan kita bang untuk adanya koperasi merah putih di desa Kiam. Harapan kami berdiri koperasi merah putih ini ya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita, ya kan? Dengan ada koperasi ini tentu ya apalagi ada anggarannya kan, itu nilai ekonominya ada untuk masyarakat kita. Tidak kalau simpan pinjam, ya masyarakat yang meminjam aja sudah untuk usaha bisa terbantu gitu.
Oke, oke. Untuk Ibu Sekretaris Koperasi Merah Putih ya Bu ya. Ini kan Ibu Sekretaris Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini masih baru. Kira-kira upaya pengurus Bu, biar bisa bertahan aja lulus tahun gitu apa Bu? Upaya pengurusnya Pak, Ya untuk pengurus. ya ide sama pengurus harus saling kerjasama. Dalam pengurusan Maksudnya koperasi kerjasama ini. gimana? Bidang masing gimana kerjasamanya? Karena kami masih baru pengurusan kerja. Otomatis yang namanya dana besar, kami itu nggak akan diberikan begitu saja juga oleh pemerintah. Pak. Otomatis akan ada pembekalan juga. Dari pembekalan itu nanti kami akan belajar semuanya. Oh gitu ya. Karena nggak akan mungkin presiden ngasih dana sekian besar, jangankan dengan harga miliaran, yang dengan hitungan kecil aja pasti ada pembekalannya. Ya pelatihan gitu ya. Nah makanya kami sekarang itu, kenapa belum ada kayak pembentukan ini, kami otomatis menunggu pembekalan untuk kami, apa yang disuruh nanti baru, untuk sekarang kan kami disuruh untuk pendirian, sudah kami kerjakan, disuruh untuk pengurusan notaris kami sudah kerjakan untuk sementara. Semuanya sudah selesai, jadi kami tinggal menunggu instruksi aja lah. Berarti kita pengurus kita untuk Kiam ini nanti akan berjalan sesuai Juknis dan petunjuk yang ada. Artinya tidak memandai-mandai lah Tidak ya. lah. Ya sesuai arahan dan juknis yang ada itu yang harus kita jalankan bersama. Terpleset ya. Ya, karena ini kan duitnya duit negara, Berarti duit ini pengawasan masyarakat. Koperasi Merah Putih ini kan sangat banyak ya. 4 kementerian kan. Ya. Tambah gubernur, bupati, rektor. Hmm. Ya, lalu saya juga dengan Bapak Sekdes Ya. Sakiab Jaya dengan Ibu Sekretaris Koperasi Merah Putih. Semoga Koperasi Merah Putih Desa Kiab Jaya berjalan sesuai dengan rencana tanpa ada kendala hambatan apapun. Bahkan dalam setahun bisa menjadi koperasi terbaik minimal Ya. Kabupaten Pelawat. Tambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.